To change the game after last night. After last night, I think I'm in love with you. I think I'm in love with you. Hak asasi manusia (HAM) diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Pencipta. Manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang mereka terima begitu saja. Hak asasi manusia (HAM) melekat pada manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur karena hak asasi manusia adalah bagian dari rahmat Allah atau iman orang yang teliti bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang setara dengan orang lain, sehingga mereka berhak atas kebebasan dan martabat dan juga undang-undangnya. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos atau kraten, yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Contohnya, warga negara memiliki hak untuk memiliki pemimpin politik seperti presiden, gubernur, wali kota, dan anggota parlemen. Berdasarkan pilihan mereka dalam pemilihan umum, pemilihan ini memberikan rakyat kekuasaan untuk memilih para pemimpin mereka. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan untuk pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut. Masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid adalah masyarakat yang mengedepankan toleransi, keterbukaan, dan kesediaan untuk menerima perbedaan dalam pandangan politik dan sosial. Konsep ini mengacu pada masyarakat yang demokratis, egaliter, dan bebas dari dominasi negara. Masyarakat madani berperan penting dalam membangun demokrasi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sejarah pemikiran masyarakat madani dimulai dengan Aristoteles yang memperkenalkan konsep polis dan berkembang melalui pemikiran seperti Hobbes, Locke, dan Hegel yang melihat masyarakat madani sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Karakteristik utamanya meliputi ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Di Indonesia, paradigma masyarakat madani menekankan pentingnya integrasi nasional, reformasi politik, dan pendidikan politik warga. Toleransi beragama menjadi kunci dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat plural. Tantangan seperti radikalisme dan konflik horizontal dapat diatasi melalui pendidikan dan penegakan hukum yang adil. Masyarakat madani adalah dasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan damai. Di sini saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama, Lee Kuan Yew dari Singapura, dikenal dengan kepemimpinan yang tegas dan visi jangka panjang. Lee Kuan Yew berhasil mengubah Singapura dari negara kecil yang miskin menjadi negara maju dengan tingkat hidup yang tinggi. Kebijakan-kebijakannya yang fokus pada pembangunan ekonomi, efisiensi birokrasi, dan penegakan hukum yang ketat menjadi contoh bagi banyak negara. Yang kedua,
Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Tokoh anti-apartheid ini berhasil mempersatukan rakyat Afrika Selatan yang terpecah belah dan membangun pemerintah yang demokratis. Konsep rekonsiliasi yang ia usung menjadi inspirasi bagi banyak negara yang mengalami konflik. Yang ketiga, Muhammad Yunus dari Bangladesh. Pendiri Grameen Bank ini dikenal dengan konsep microfinance yang memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin. Konsep ini telah mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan ini bukan sekedar kondisi statis, melainkan suatu proses yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai unsur bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki identitas nasional yang sama. Integrasi ini mencakup aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.